afternoon, Indonesia. Selamat siang Indonesia. Good morning. I guess Ibu Winnie trained a good well, huh? Ya, semangat pagi. I am very happy and very excited to be back in Indonesia again. Saya sangat senang, bersemangat untuk datang kembali ke Indonesia. Truly seems like Indonesia is my second home. Ya, seperti Indonesia ini rumah kedua saya. I also want to thank our incredible leaders here in Indonesia. I want to thank Ibu Jenny and also Ivan for inviting me back to Indonesia this time again. Dan saya ingin berterima kasih kepada dua orang pemimpin yang luar biasa di Indonesia, yaitu Ibu Jenny dan Ivan yang telah mengundang kami untuk datang ke Indonesia. And I believe with the work ethics and leaderships of Ibu Jenny and Ivan and Steve, we have what we have here today in Indonesia. So we're really thankful for all of them. Dan saya percaya dengan usaha kerja keras mereka dan kita memiliki di Indonesia apa yang kita miliki sekarang, dan kita berterima kasih untuk mereka. And Indonesia indeed is a very special country for the world, for the Jeunesse world. Indonesia benar-benar memiliki spesial arti tersendiri untuk Jeunesse secara keseluruhan. Because this is one of the first countries that we started business with. Karena Indonesia adalah salah satu negara di mana kita memulai pada awal. And if it wasn't for Ibu Jenny, for her dedication, for her heart, for the people here in this country, and to persist, we wouldn't have what we have here today. Dan kalau bukan karena Ibu Jenny, karena dedikasinya dan pengorbanannya dan hatinya untuk orang Indonesia dengan tekun, ya, kita tidak akan ada seperti saat ini. So let's all give a big round of applause for Ibu Jenny. Thank you. Mari kita bertepuk tangan buat Ibu Jenny. Terima kasih banyak. And in this business now, would you all agree with me that what Samson have shown us this afternoon, the money is quite big. Samson telah mengatakan kepada kita tadi, uangnya besar kan? Would you say you can make big money here? Can you see that? Anda bisa katakan nggak? Anda bisa lihat bahwa Anda bisa menghasilkan benar-benar uang besar di tempat ini. Anda bisa lihat nggak? Is this the kind of money that one can possibly make? Is it outside of your normal world? That be it a job or whatever traditional business you're running currently, is it outside of that realm right now? Bisa nggak Anda lihat, Anda tahu bahwa dari bisnis ini uangnya bisa mungkin lebih besar dari apapun pekerjaan yang Anda miliki saat ini, atau bisnis tradisional yang Anda miliki, dari kenyataan Anda sekarang Anda melihat ini lebih besar. So if it is truly a new paradigm that we created because of time and society today and because of technology today. Karena benar-benar ini adalah sebuah pandangan bisnis yang benar-benar baru karena teknologi dan masyarakat yang sudah berbeda saat ini. So if the money can be bigger than any business, conventional business out there, would you want to treat it like a business? Jadi kalau benar-benar uangnya lebih besar bahkan daripada bisnis tradisional, Anda mau nggak sih serius melakukan hal ini seperti sebuah bisnis? Yes. Because if our job or if our small conventional business makes us 10,000 US, let's say 100 million rupiah a month, and here you have an opportunity to make that a week, what would you do? How would you cross that from whatever we're used to what's possible? Jadi katakanlah kalau Anda pemilik bisnis tradisional dan Anda bisa memiliki penghasilan 100 juta per bulan, tapi ketika Anda melihat dalam bisnis ini Anda bisa mendapatkannya 1 minggu saja, bagaimana Anda bisa menyeberang, Anda lakukan ini dari kenyataan yang Anda sekarang? How many of you want to leap from wherever you are, whatever you're used to make, or whatever you thought was possible, to now we have redefined through Samson's great training of the compensation plan, that we have redefined what possibilities are in this new paradigm, new business model. How many of you want to learn how to cross from here to over here? Jadi siapa dari antara Anda ingin membuat satu lompatan di mana dengan kenyataan Anda yang Anda miliki sekarang dan Anda melompat apa yang tadi sudah Samson katakan, dia sudah mengatakan dengan pelatihan yang sangat luar biasa. Siapa dari antara Anda ingin menyeberang
dari kenyataan yang ada sekarang dengan kemungkinan yang sangat besar yang tadi sudah Samson katakan. Excellent. Wow, give yourself a big round of applause. That's Luar biasa, awesome. beri tepuk tangan buat diri Anda sendiri. I want to share something with you before I tell you how to cross a bridge. Saya ingin mengatakan sesuatu lebih dahulu sebelum saya katakan bagaimana caranya Anda menyeberangi jembatan itu. Because the how to cross a bridge is not as important as why you want to cross that bridge. Karena bagaimana caranya untuk Anda menyeberang tidak lebih penting daripada alasan kenapa Anda mau menyeberang. Because when you cross that bridge, there might be challenges. There might be distractions. Karena ketika Anda mulai menyeberangi jembatan itu, ada banyak masalah, ada banyak pengalihan. There might be people that will challenge you. Might be people that will laugh at you for the courage that you have to wanting to cross that bridge to a new territory that other people haven't been blessed to be exposed to the possibilities. Karena pastinya ke depan ada banyak sekali tantangan demi tantangan, orang-orang yang akan membuat Anda tidak lagi berani karena Anda sudah diperlihatkan sebuah kenyataan bahwa Anda benar-benar mungkin untuk bisa memiliki kemungkinan yang tadi sudah dikatakan. And if your why that you want to cross a bridge is not strong enough, those distractions, the discouragement will prevent you from crossing that bridge. Karena apabila alasan Anda tidak cukup kuat, gangguan-gangguan, pengalihan-pengalihan, tantangan-tantangan yang akan Anda alami akan membuat Anda tidak lagi memotivasi, akan membuat Anda tidak lagi untuk menyeberangi jembatan itu. And some people, after they begin a few steps to step on the bridge, they will call it quits and they will go back to the comfort zone of what they used to know. Karena beberapa orang setelah mereka membuat langkah untuk mereka maju menyeberangi jembatan, akhirnya mereka kecewa dan tidak lagi mau melakukannya dan mereka akan kembali kepada kenyataan yang ada. And there are some people that they're almost there, but the good old Lord has thrown a curveball in front of them before they just cross a bridge that they will call it quits. Dan ada beberapa orang bahkan yang hampir saja sampai, ya kan, ini frase ya bahwa Tuhan melemparkan sebuah lemparan lempungan yang susah sekali untuk kita pukul. Apa itu artinya? That's a phrase. Dan susah sekali dan ada tantangan yang Tuhan berikan, hampir Anda sampai, tapi akhirnya gara-gara tantangan ini Anda berhenti. But if you have that cause, if you have that belief, and you know that why, that no matter what, I'm going to cross that bridge. And that's going to help you drive through that bridge. Karena kalau Anda memiliki tujuan yang kuat, ya Anda memiliki kekuatan, kemampuan, bagaimanapun caranya saya pasti akan menyeberangi jembatan itu, tidak peduli apa. The how to doesn't have the real power. Caranya bagaimana, kekuatannya bukan di situ. It is your why, your cause, your belief that will give you that willpower to sustain the challenges that you will face. Jadi kekuatannya bukan pada bagaimana caranya. Kekuatannya adalah pada tujuan Anda. Kekuatannya ada pada keinginan Anda. Kekuatannya ada kepercayaan Anda yang akan memelihara Anda untuk menghadapi tantangan demi tantangan. There is no doubt that there are many people that have crossed the bridge and have also not only changed your lives, but at the same time be able to impact lives of people around the world already. Ya, banyak sekali orang yang akhirnya sudah menyeberangi jembatannya itu, dan bukan hanya mereka berhasil menyeberangi jembatan itu, mereka telah memberikan dampak kepada banyak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Question is, pertanyaannya adalah, are you willing to learn what it takes to cross that bridge? Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk belajar apapun yang nanti diajarkan untuk Anda menyeberangi jembatan itu? Yes? But you must define that your why. Why is it? What does that drive you? You've got to know what you want out of this. Because once you know your why, it will give you clarity and determination to cross the path.
Ketika Anda mendefinisikan, Anda tahu apa yang Anda inginkan dengan jelas, ya, baru Anda bisa memiliki kekuatan untuk Anda menentukan apa yang Anda inginkan. And I want you to think about this. Some of you do not know me. How many of you have never met me before in person? Show hands. Siapa dari antara Anda yang belum pernah melihat dia secara langsung? Angkat tangannya. Wow, well, nice to meet all of you, a lot of you. Well, thank you for being here. Excellent. Ya, senang sekali ketemu dengan Anda di tempat ini. Well, those of you that don't know my story, I'm a housewife. Bagi Anda yang belum tahu siapa saya seorang ibu rumah tangga. My husband is a medical doctor in the United States. Suami saya seorang dokter medis di Amerika. I have a young child, he's 10 years old now. Saya punya anak laki-laki umurnya 10 tahun sekarang ini. And I want to share something with you in that, imagine this. Before Journess Global, I was a housewife, taking care of my husband's medical practice, and taking care of our son. Jadi Anda bayangkan hal ini. Sebelum Journess, saya adalah seorang istri, saya seorang ibu rumah tangga, seorang istri dokter membantu di praktek medisnya dan memelihara anak saya. Imagine in a couple of years, let's say that back in 2009, that's when we started. That we had nothing, the company had nothing, we haven't even tried a product yet. That I had a dream, and in my imagination, in my vision, that right here, I want to make 8 digits. You know what 7 digit is, right? 7 digits got 2 commas in it. But my goal was to make 8 digits. Jadi coba Anda visualisasikan, Anda bayangkan 5 tahun yang lalu, tahun 2009, sewaktu kita mulai pertama, saya memiliki impian yang besar untuk saya memiliki bukan 7 digit ya, ini 8 digit katanya. Not rupiah, but US dollar. Bukan rupiah ya, tapi US dollar. Now, if I had a goal, a dream, a vision of making 8 digits in a few years. Jadi saya memiliki impian atau visi untuk mendapatkan 8 digit income. And I'm a housewife. Dan bayangkan waktu itu saya ibu rumah tangga. Do you know what it took to cross that bridge? Anda tahu nggak apa yang harus saya lakukan untuk saya menyeberangi? Everything. There's no testimonials like you've seen here today. No beautiful office like you've seen here today. Ingat waktu itu tidak ada testimoni mengenai produk, kisah sukses, tidak ada kantor seindah ini. It took a very strong why. Not only of one person, but of a group of us to cross that bridge and make that a reality. Dan itu membutuhkan alasan yang sangat kuat, bukan hanya satu orang, tapi grup orang yang mau melakukan dan mengubah impian itu menjadi kenyataan. 5 years later, we have created over 50 US dollar millionaires. 5 tahun setelah itu, kita sudah menciptakan lebih dari 50 orang memiliki income jutaan US dollar. One of them sitting right here. Salah satunya duduk di sini. So, I'm going to share with you. So, I hope that we all clear now that you have to have a strong why. Dan saya harap Anda jelas, Anda terlebih dahulu harus memiliki alasan yang kuat. Now, how many of you in this room wanted to be the next wave of millionaire that we created in this space? Siapa dari antara Anda yang ada di dalam ruangan ini akan membuat sebuah gelombang multi jutaan US dollar berikutnya? You're gonna raise it fast. Anda harus angkat tangan lebih cepat. Some people go, yeah. Beberapa orang, ya. You need to have the power. Say, yes, I want it. Anda harus katakan dengan kekuatan, ya saya mau hal itu. Think about this. I was a housewife sitting right here, from 0 to 8 digit over here in a few years. Bayangkan Anda, saya seorang ibu rumah tangga, waktu itu 0 dan akhirnya 5 tahun kemudian saya 8 digit income. I didn't say, Saya tidak katakan, oh, you're pretty good, Steve. Give a big round of applause, please. But when I wanted something, I said, yes, I want it. And I was willing to do whatever it takes to get there. Dan ketika saya menginginkan, saya mengatakan, iya saya mau melakukan hal itu. Dan saya rela melakukan apa saja untuk membuatnya itu menjadi kenyataan. So today, I believe those of you, there are many new people right here today. Today is a day that you go home and we define your dreams again. What is it you want? You must, because for your dreams, your why,
That is what's going to help you to cross that bridge. We're going to show you the how-tos, but you have to do your homework. We can't do it for you. You have to define what is it that you want. Jadi bagi beberapa orang yang baru yang yang ada di sini, nanti Anda pulang, Anda benar-benar harus meredefinisikan apa yang benar-benar Anda inginkan. Anda harus mengatakan dan menulis mungkin apa yang menjadi alasan Anda. Hal itulah yang akan menolong Anda membantu menyeberangi jembatan itu. Tentu kita akan mengajarkan bagaimana caranya. Because once you know what you want, karena ketika Anda tahu jelas apa yang ingin atau Anda yang ingin capai, and you're willing to commit to it, dan Anda benar-benar mau komitmen terhadap hal itu, the next step is just learn the process. Ya, langkah berikutnya adalah belajar di dalam proses. So the first thing you do is, like I said earlier, to have defined your why, your dream. What is it you want to accomplish? Jadi hal yang pertama yang Anda harus lakukan, ya, alasan Anda. Apa sih yang Anda ingin capai? The second step is using your why to go and recruit and build a whole dynasty. Yaitu dengan menggunakan alasan Anda, itu yang Anda katakan ketika Anda merekrut dan mulai membangun dinasti Anda. Because people join and work it not because of great product. Karena orang bekerja bukan karena alasan produknya yang bekerja. People might buy because of great product. Mungkin orang akan membeli karena produknya bagus. So if people how many of you would like to have people that not just to join a business and then quit? How many of you don't want that? Siapa dari antara Anda tidak mau orang bergabung tapi setelah itu berhenti? Siapa yang tidak mau seperti itu? How many of you want a group of people that are pumped, that are excited, and say, you know what, I have a dream, and I want to go make it a reality? How many want to do that? Siapa dari antara Anda yang ingin mendapatkan orang-orang yang bersemangat? Oh, saya mau mendapatkan impian saya menjadi kenyataan. Siapa dari antara Anda yang mau orang-orang seperti itu? You must go out there and recruit, share with your why. Anda harus pergi keluar dan merekrut mereka dengan alasan yang tadi Anda sudah miliki. People work and sustain because they knew what they want. Mereka bekerja dan mereka bertahan karena mereka tahu apa yang mereka inginkan. Because if they don't know what they want, when challenge comes, when distractions come, guess what? They say, yeah, it's a good product, it's a great product, I'm going to use it. And when I run out, I will buy some more. Karena ketika Anda tidak memiliki alasan yang besar, apa yang terjadi? Ada gangguan, ada tantangan. Ya, produknya bagus, saya cuma mau pakai saja deh. But if their livelihood, their family depending on achieving the dreams, they will do whatever it takes to go make it happen. Tapi kalau kehidupannya tergantung dengan apa yang menjadi impiannya, keluarganya tergantung dari keputusan Anda melakukan apa yang menjadi impian Anda, mereka akan melakukan apa saja yang harus dilakukan. So you've got to, when you start talking to people, when you start sharing with people, you got to start sharing with people your dream. What is your dream? What do you hope to accomplish? And what are you looking for? What can you do to help them to achieve that? Jadi ketika Anda keluar ke sana dan Anda bercerita kepada teman Anda, alasan itulah yang Anda sampaikan, impian itulah yang Anda sampaikan kepada teman-teman Anda, dan menolong mereka apa yang bisa mereka juga dapatkan dari kendaraan yang sama. Almost 5 years ago, when I first started this business, 5 tahun yang lalu ketika saya memulai bisnis ini, I had set a goal. I had told myself, the people around me, there's 5 of us in my kitchen table. Jadi saya katakan ada 5 orang yang memulai bisnis itu di meja dapur saya. And 3 out of the 5 people at my kitchen table are right here in this office in Jakarta. Dan 3 dari 5 orang yang duduk bersama-sama saya di meja dapur saya ada di sini sekarang juga di Indonesia. And that's Samson, Winnie, and myself. Dari Samson, Ibu Winnie dan Kim sendiri. And all 5 of us became multi-millionaires. Dan 5 dari kita semua menjadi multi-jutawan dalam US dollar. And so when you started, I had set a goal and mission first. I said, you know what, the people, we are going to build a global network of entrepreneurs. Jadi saya set goal terlebih dahulu terhadap diri saya. Ya, saya punya visi. Ya, saya akan bangun sebuah jaringan bisnis internasional. We want to help those who want to be helped to become US dollar millionaires. Kita mau membantu orang yang mau dibantu menjadi jutaan US dollar. We want to spread hope and health to people around the world. Kita ingin berbagi, membagikan harapan kepada banyak orang di seluruh dunia. That was our drive. Itulah yang mendorong kita semua.
In the face of disappointment, in the face of challenges, it was our why that kept us going. Di hadapan kekecewaan, di hadapan banyak tantangan, alasan itulah yang membuat kita terus maju. It wasn't because of luminous. It wasn't because of reserve that kept us going. Bukan karena produk Lumines, bukan karena reserve-nya yang membuat kita terus maju. It was that cause of what we believe in, the values that we believe in that kept us going. Tapi tujuan yang membuat kita terus maju. So I hope that I have spent enough time to set the importance of knowing what you want out of this business. Dan saya harap saya sudah memberikan waktu yang cukup untuk Anda bisa mendengarkan apa yang paling penting untuk Anda mulai dalam bisnis ini. Because in this business, it's not how fast you get there. Karena dalam bisnis ini ceritanya bukan bagaimana Anda cepat sampai ke dalam tujuan, It's how you get there fast. tapi bagaimana caranya Anda dengan cepat sampai ke tujuan. Some people have quick success. They got there fast. Banyak orang mendapatkan sukses cepat, mereka sampai dengan cepat, But they haven't solidified their very own learning to sustain the weather that might come your way. tapi mereka belum cukup memiliki pengajaran, pengetahuan untuk bertahan, untuk suksesan ke depan lebih lagi. It took me over a year and a half to become a diamond. Saya waktu itu butuh waktu 1,5 tahun untuk saya menjadi seorang diamond. All those lessons, all those challenges, all those disappointments is what built my character, is what made me stick in the game. Semua tantangan, semua kekecewaan, semuanya itu yang membuat saya bertahan di dalam permainan ini. When times get tough, I did not go to the company, my sponsor, and say, "Why didn't you do this for me? You do this for me." I didn't. I went out there to make things happen in spite of. Jadi apa yang saya lakukan, banyak sekali masalah, saya tidak pergi ke kantor, saya tidak bertemu dengan upline saya dan mengatakan kenapa saya tidak bisa begini, kenapa tidak bantu. Tapi apa yang saya lakukan adalah saya keluar dan saya membuat segala sesuatunya terjadi. If and when your business is not where you want it to be, Ketika bisnis Anda tidak seharusnya berada di tempat yang Anda inginkan, look for the answers from within. cari jawabannya dalam diri Anda. Instead of pointing our fingers at something else, Daripada Anda menunjuk kepada banyak hal-hal yang lain, dig deep. ya cari di dalam hati Anda. For when you pointing finger at something else, Ketika Anda menunjuk yang lain, there are 3 more fingers pointing back at us. karena ada 3 jari lagi menunjuk pada diri kita. This business is an ever-expanding life lesson. Bisnis ini adalah benar-benar memperluas pelajaran di dalam kehidupan. Your whys are ever-expanding. Kehidupan Anda diperluas. In the beginning, I want to make 100 million rupiah a month. Ya, pada awalnya mungkin saya mau dapat penghasilan 100 juta rupiah sebulan. 100 million rupiah is about 10,000 US, right? Ya. Am I good with rupiah? Yes. Do you know why I have such an attachment to rupiah? Kenapa Anda tahu kenapa saya terlekat dengan rupiah? Because when I was broke 20 years ago, I came here to Jakarta. Karena waktu beberapa tahun yang lalu saya bangkrut, saya datang ke Jakarta. I was so broke that I took my last savings to come here to Jakarta. Saya sangat bangkrut, jadi saya ambil semua tabungan dan saya pergi ke Jakarta. But this country made me feel so good. Tapi negara ini membuat saya merasa lebih senang. Because when I came here, I become a billionaire in rupiah. Waktu saya datang ke sini, saya jadi seorang jutawan karena dolar ditukar rupiah kan. So Indonesia helped me redefine what possibilities were. Indonesia membuat saya meredefinasi apa yang jadi jutaan itu seperti apa waktu itu. So talking about how you get there fast. Ya, berbicara bagaimana Anda bisa sampai ke tujuan itu dengan cepat. A lot of people coming to here say, what? How do I get there fast? How do I get there fast? Beberapa orang bertanya, bagaimana caranya kita sampai dengan cepat? Bagaimana caranya kita sampai dengan cepat? Quick fixes won't be able to go long term. Ya, cara-cara yang cepat ini tidak akan membawa Anda
bertahan panjang. The key right now is understanding, having clarity of what you need to build, which is a solid foundation for your business. Jadi caranya adalah bagaimana Anda memiliki kejelasan untuk membangun bisnis ini dengan fondasi yang sangat kuat yang bisa bertahan jangka. My first check. How many would like to know how much was my first check? Siapa dari 5 years ago. antara Anda pengen tahu berapa penghasilan pertama saya 5 tahun yang lalu, penghasilan pertama saya? Oh, only a few. Not all the hands right now. I'm not gonna tell you now. Karena tidak semua orang nggak mau tahu ya, saya nggak mau jawab dah. 5 years ago, 5 tahun yang lalu, almost 5 years. September 9, this year will be 5 years. ya hampir 5 tahun. September ini 5 tahun. 5 years ago, my first check when we started working this business. 5 tahun yang lalu ketika saya melakukan bisnis ini, My first check was 16,900 something US dollar. cek pertama saya 1 minggu itu adalah 16.900 dolar kira-kira. And my second check and the second few checks was about 5,000-6,000 a week. Dan setelah itu 5-6 ribu dolar per minggunya. Now I share that with you not to make any promises, Saya membagikan ini tidak memberikan janji kepada Anda, but to give you realistic expectations what can happen if you apply yourself and you learn, you solidify your learning of what's possible for you. Jadi tapi memberikan sebuah realita kemungkinan apa yang Anda bisa dapatkan ketika Anda benar-benar mengaplikasikan apa yang Anda belajar. Now some of you looking at it say, why is the first check is 16,900 something? Why is it like 17,000 then 5,000, 6,000, 5,000? Why a few thousand a week? Beberapa dari antara Anda mungkin bertanya-tanya kenapa kok dari 16.900 tiba-tiba ke 6.000 ke 7.000? Because in the very beginning, you get to make the first type of income like Samson talked about. It's from recruiting, building your network. Karena alasannya sederhana, yaitu seperti yang Samson sudah jelaskan, ya income yang Anda dapatkan dengan cepat yang besar pada awalnya dengan Anda merekrut dari bonus uang cepat. So the first week when I engage in a business, how many of you would like to know what I did? Jadi selama 1 minggu pertama, apa yang saya lakukan dalam bisnis ini? Siapa dari antara Anda yang mau tahu? How many of you want to have 100,000 the first week? 100 million rupiah. Siapa dari antara Anda yang mau tahu caranya bagaimana dalam 1 minggu bisa dapat 100 juta? Katakan. Now, how bad do you really want it? Seberapa ingin Anda mendengar? Alright, I'm going to tell you what I did. Saya akan katakan kepada Anda apa yang saya lakukan. We got a whole bunch of hungry sharks over here. Ya, harus ada orang yang lapar untuk meraihnya. We spent a weekend over in Singapore with Les Brown, and Yeah. he's famous for you've got to be hungry. Ya, kita menghabiskan kira-kira 1 minggu di sana bersama dengan Les Brown. Perkataan yang sering dia katakan, Anda harus benar-benar lapar untuk Anda sukses. Lapar. Hunger. So the first I knew what I wanted to achieve. And the first week I was out there talking to people around me, telling them what I want to accomplish, what my dreams were, and what I was willing to help other people to achieve it. Jadi 1 minggu pertama saya benar-benar keluar ke sana dan saya menyampaikan apa yang menjadi impian saya, apa yang menjadi keinginan saya kepada orang-orang yang saya temui. The first week I must have talked to over 100 people. 1 minggu pertama saya berbicara pada 100 orang. Did you think that everyone I talked to joined me? Apakah Anda pikir setiap orang yang saya ketemu mereka bergabung? There were a lot more no's than yeses. Lebih banyak penolakan daripada iya. Did you think people around me all joined me? Apakah Anda pikir orang-orang yang dekat di sekeliling saya bergabung dengan saya? Most of them thought I was crazy. Banyak dari mereka berkata saya gila. Now they still think I am crazy. Dan sampai sekarang mereka masih berpikir saya gila. But now I am crazy and rich. Tapi sekarang saya benar-benar gila, kaya raya. And you all can be crazy and rich. Anda juga bisa jadi gila dan kaya raya. Because you wanted something more than what you have now. Karena Anda menginginkan sesuatu yang lebih daripada apa yang Anda miliki sekarang.